tempat kita ngobrol sampai inti, sharing tanpa basi. Hari ini kita kedatangan band yang menurut gua punya energi youthful abis. Mereka adalah Basic Evolution. Halo, kenalan dulu dong. Hai. Apa posisinya apa? Siap. Halo, gue Sandi gitar vokal. Gua Nugi di bass. Gue Fikar main drum. Gue Ai di divisi lead gitar. Mantap. Ada divisinya, Ada divisinya tuh. Keren. Terus sekarang nih kalian lagi fokus apa nih? Hari-hari gitu. Hari-hari. Fokus. Masing-masing atau di band nih? Ya di band, abis itu masing-masing boleh cerita, mau apa juga cerita boleh lah. Kalau di band pasti kita lagi selesain full album pertama kita yang udah tertunda cukup lama ya. Ditambah lagi kemarin ada activity di program televisi juga. Jadi targetnya tetap tahun ini ya. Insyaallah dikejar. Itu kita lagi sibuk nyelesain full album pertama kita. Full album pertama, Yes, oke. Itu soal kompetisi band ntar kita ngomongin di belakangan dikit kali ya. Aduh, deg-degan. Iya. Ada deg-degan. Oke, kita mundur ya ke awal-awal kalian mulai ngeband nih ya kan. Jadi kan kalian emang dari awal berempat atau udah terjadi banyak pergantian? Siapa yang bisa jawab? Awalnya mulainya gimana nih kalian nih? Kalau awal banget sejak pertama berdiri itu kita berenam dulu. Kita berenam, seiring berjalannya waktu ada yang keluar, ada yang datang gitu. Tapi yang bertahan sejak awal gue, Nugi sama Ai. Gitu. Nah, drummer Fikar itu baru join ke kita juga di tahun 2023. Dan ini final posisi kita sampai hari ini. Kalian berdiri dari tahun 2012. Wow. Cukup lama untuk band yang nggak terkenal ini. Jangan Nuk. Enggak. Kalian aneh kalau ngomong nggak terkenal. Mohon maaf nih. Iya kan? Izin. Iya. Ada izinnya nggak tuh? Iya. Terus dari pertama nih, dari 2012 sampai sekarang gitu. Emang awalnya genre kalian kayak yang saat ini kita tahu atau udah mencoba kesana kemari? Kalau awal-awal mungkin setahun pertama dulu kita sempat mainin easy core dulu. Oh, easy core kayak siapa nih? 4 Years Strong. Iya, tek-tek. Dulu kita mainin lagu-lagu yang kayak gitu, tapi setelah vokalis utama kita mundur, akhirnya kita berlima, dan dari situlah kita start main musik popang sampai sekarang. Oke. Gitu. Kenapa pilihannya jatuh ke popang cuy? Maksudnya awalnya jegeng wih. Cicit. Ih. Kenapa tuh Nuk? Milih popang. Apa ya? Kenapa ya? Sebenarnya musik kenapa kita milih popang ya saat itu memang pada akhirnya ternyata untuk ngejalanin easy core lagi tuh udah berat karena vokalis kita yang pertama udah keluar, ya akhirnya subgenre dari itu yang kita masih nyaman mainnya di popang dan ternyata bertahan sampai saat ini. Oke. Nah, ketika kalian memutuskan untuk memainkan genre saat ini, influence-nya siapa sih? Kalau gue boleh tahu. Sebenarnya banyak dan Masing-masing. Ya. Yoi. Kalau gue All Time Low, Stay Champs gitu. Oke, All Time Low keren sih. Yeah. Album 1, album 2 lo. Album dari Put Up or Shut Up. Oh, oke. Dengerin. Kalau gua sih influence untuk dari band ini ya lebih ke Atel juga, ada Nick Deep, terus dengerin juga One Ok Rock gitu. Nyebrang tuh Jepang tuh. Nyebrang. Ih, jauh, ngeri. Oke, abang lu. Gue. Kalau gue sebenarnya dulu tuh dengerinnya rock gitu, rock blues gitu. GNR tapi dipaksa sama Ican untuk, popang oke. Tapi dengerin Green Day juga dulu, Green Day, Blink, paling itu aja sih. Kenapa lu ngajak yang main GNR nih? Saat itu cuma dia yang gue temuin. Saat itu cuma dia udah main bisa. Tapi kalian emang temenan SMP atau SMA apa sekolah? SMA. SMA. Gue sama dia sekelas waktu SMA. Oke. Sama dia dari SD. Temenan dari SD. Satu SD. Satu SD sama Mas Nugi. Nah, tapi kan ini seru nih lumayan nih. Karena kan kata dia dengerin nih Guns N' Roses. Lu dengerinnya All Time Low nih. Terus gimana cara lo? Di main All Time Low keren gitu. Cekokin dia lagi tidur gue tempelin headset.
dia lagi ngapain, gue tempelin headset, dengerin dulu ya kan. Sampai akhirnya dia nyoba dan ya suka juga gitu. Ya kan gitu kan ya? Iya. Nah, lu deh tuh. Jadi dari popang kita masukin unsur-unsur blues dikit lah sana. Iya. Tetap gak hilang. Lu gimana dicekokin dia waktu itu? Terpaksa sih sebenarnya, cuman kayaknya Paksa ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi roots tapi sekarang jadi roots. Iya. Abang drummer? Gue dengerin The Story So Far dengerin. Terus ya Neck Deep, All Time Low dengerin juga, Blink juga. Tapi sebenarnya gue lebih sering dengernya musik-musik keras malah. Apa tuh? Burger Kill, Dead Squad gitu-gitu. Gue dengerin yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Cuma untuk kebutuhan vocabulary ngebandnya, dengerin yang banyak-banyak lainnya juga gitu. Oke, nah kenapa lu mau masuk ke popang-popangan? Padahal kan Burger Kill tercaceng, gitu. Suka juga mainnya. Oh, oke. Base-nya dari si Blink itu tadi. Oh. Itu Travis Barker kan. Oh iya, ngebut. Oh, Nah, iya. Ngeri dong. Siapa yang menemukan abang ini? Apakah teman sekolah juga atau? Enggak, dulu kita share di sosial media kita lagi butuh drummer, terus nggak tahu gimana ceritanya itu tersebar cukup luas. Akhirnya hubungin saat itu teman kita yang saat ini jadi istrinya Ai. Gitu. Komunikasi lah, akhirnya atur jadwal ketemu. Ya sebelum itu kan udah saling sharing juga nih portofolionya kayak gimana. Ada audisi juga. Dengerinnya ternyata lagunya sama gitu. Terus mainin lagunya, cover-coverannya yang Fikar mainin juga kita dengerin dan bawain juga. Akhirnya ajak ketemu dan ya alhamdulillahnya ngeblend dari pertama kali kita latihan gitu. Ya udah langsung aja kita jalan. Dari tahun berapa? 2023 ya Kare? 2023 Juli 2023. Oh, oke. Kan kita masih mundur ke belakang nih, kan kalian juga startnya udah dari 2012 gitu ya. Ada nggak sih? Ini kan kalian sekarang udah masuk ke TV nasional ya. Nggak usah dikit-gituin dong. Ya emang begitu kan. Iya kan? Kalian ada kalau trace back gitu ke belakang, ada nggak memori-memori manggung di zaman itu gitu yang kalian kayak kalau sekarang inget lucu banget tuh waktu itu manggung gitu, ada nggak memori-memori yang chaos kayak, yang seru kayak, yang lucu kayak? Kayaknya setiap band pasti ada ya, kayak kita manggung si ada tuh yang nonton gitu. Si ada tuh yang nonton. Si ada tuh yang nonton gitu, pasti ada sih momen-momen lucu kayak gitu sih. Terus manggung datangnya hari Sabtu, mainnya Minggu dini hari gitu ya kan. Gimana? Manggung Itu event Sabtu. Acara Sabtu, kita udah stay dari malam gitu. Ternyata acaranya larut, manggungnya hari Minggu tuh, udah ganti hari tuh. Ya kan dini hari. Jam 2 ya, San? Jam 2. Ya, kayak gitu-gitu ya sebenarnya jadi cerita aja pada akhirnya gitu. Seru aja. Belum lagi yang main baru intro listriknya nggak kuat. Iya. Ada. Jadi cerita aja sih sebenarnya. Kita sempat coba waktu listrik nggak kuat itu, kita sempat coba 2-3 kali, ternyata nggak kuat juga, akhirnya kita turun dan nggak jadi perform. Ya udahlah, udah turun aja deh gitu ya. Apalah inilah ngeband ya. Lo nongkrong aja lah gitu. Nongkrong aja. Kenapa gue nanya gitu? Soalnya kalau gue ngelihat di YouTube kalian nih, 10 tahun lalu, 9 tahun lalu kalian lumayan rajin ngupload manggung live ya. Iya. Coba nih kita buka satu kali biar lucu ya. Nih ada nih, ini video pertama yang kalian upload di YouTube nih cuy. Coba ini kalian bisa menceritakan gak nih? Yang kedua deh. Lu harus ceritain ini sih, karena bentuk lu agak lain nih pada nih. Nah, ya kan. Nih, set. Ini tahun berapa ya? Ini tahun berapa nih? 14 kalau nggak salah ya, San? Enggak. Ini resist pensi SMA 4 Depok. Oh, ini 2015. 15. Aware 2015. Oke. Di SMA 4 Depok. Pensi saat itu. Looksnya udah beda tuh ya sama sekarang. Nah lu kalau ngelihat hal-hal yang kayak gini nih yang udah lama-lama gini, lu gimana sih? Jujur kalau gue nggak mau ngeliat lagi.
Udah biar jadi jejak digital aja gitu. Karena kalau ngelihat kayak Kenapa gue dulu kayak gitu? gitu ya? Tapi ya saat itu ya itulah kita gitu. Saat itu itulah kita sampai dengan saat ini banyak perjalanan yang bikin kita ngebentuk kita lebih dewasa lagi dalam bermusik, lebih dewasa lagi dalam bersikap pastinya, dan banyak juga teman-teman yang kita temui selama perjalanan yang ngebuat kita lebih yakin untuk nerusin si Basic Evolution ini gitu. Oke. Ya kalau gua ngeliat dari video itu sih kalian emang fasenya kayak udah banyak tuh ya. Dari yang rambut lu segini, Iya. badan lu masih kecil ya kan, terus sekarang udah ya kayak sekarang. Iya. Yoi. Terus kalau kita ngomongin sekarang ke gimana kalian ngeramu musik, mungkin kalau dulu gimana, mungkin ada perbedaannya kah sama sekarang gitu. Siapa sih yang paling banyak berkontribusi ketika kalian bikin sebuah karya kayak gitu-gitu sih, boleh diceritain kali. Gimana loh? Kalau dari awal dulu deh, dari zaman kita berlima, mungkin biasanya tuh gue bikin lirik dulu nih. Gue bikin lirik, gue bikin guide dulu secara ritme gitu ya. Baru gue lempar ke anak-anak dan ngerjain bareng-bareng gitu. Tapi kalau sekarang, Dulu masih begitu ya. iya dulu gitu tuh, gue bikin voice Play note, gitar. play gitar, iya, akustik, kosong Gitar aja, bolong, gitar gitar polos. bolong. Kocokannya juga masih flat. Tanpa di studio mau dinaik turunin, mau dicepetin itu bareng-bareng. Tapi semenjak kita udah berempat sekarang, terus Nugi ini kan lu main synthesizer kan? Sekarang dia main bass gitu. Otaknya ada di dia sekarang nih. Mastermind. Enggak lah. Sebutannya profesor dia. Silakan profesor. Yeah, gile. Kalau sekarang sih waduh. Kalau sekarang sih pasti biasanya kita untuk jamming kita tuh di rumah AI dengan peralatan yang saat ini udah kita cicil beli-beli ya, alhamdulillah ya. Jadi kita jamming langsung di rumah AI. Kalau dapat materi kita langsung record aja udah saat itu di rumah AI gitu. Jadi ketika ada wah dapat nih lagu, dapat nih musik, ya udah langsung aja biar nggak lupa langsung di record gitu. Itu sih sekarang. Kalau sekarang lebih apa ya? Digital. Lebih digital, Iya, betul. udah nggak ketemu. Guys, gue punya yang kemarin itu yang pakai Iya, gitar polos itu. iya lagi. Tapi Iya lagi, bener-bener. Dulu kita emang sesering itu ya San ya ketemu ya. Sesering karena, itu. Karena emang masih nongkrongnya kental banget ya. Nah sekarang udah agak berubah nih. Jadi Pelajar juga kan. ya lu belajar masih sering lah nongkrong-nongkrong. Sekarang ya udahlah kita gimana nentuin hari bisa duduk bareng lagi buat ngulik. kayak gitu. Karena udah ada digital juga kan, udah Iya. dibantu lah ya sama teknologi. Tapi gue malah jadi tertarik sama lu nih bang nih. Kenapa itu? Lu tadinya Jangan dong. main synthesizer gitu bang. Synthesizer. Oh, iya, Jadi dulu awal gua masuk basic itu gua main synthesizer. Yang kayak tek-tek tim. Nah, Gitu. iya lagi. Tek. Ya kalau zaman dulu kalau zaman sebelumnya itu ya kayak Piwi lah. Oh iya. Piwian. Nah terus kenapa ya tiba-tiba lu kenapa dah gue jadi basis? Apakah ada kayak ngapa gue jadi basis sih gitu? Ada gitu nggak lu? Ada gitu nggak lu? Kan pindahnya lumayan jauh. Enggak sih karena kita suka berapa kali kita berganti bass. Iya, salah satu personil yang sering ganti itu di posisi bass. Posisi bass. Jadi daripada kita ngebuang waktu untuk nyari personil lagi, jadi udahlah sini gua naik jabatan jadi basis. Naik jabatan. Jabatan jadi basis. Jadi untuk kayak nambah pangkat. Awang kan. Lumayan lah. jadi untuk yang gue biasa main synthesizer untuk ngakalinnya ya karena sekarang udah digital banget ya. Jadi ya gue masukin sequencer aja lah. Iya. Bener naik pangkat lo, karena dulu kan lu harus di depan gitu kan. Sekarang lu bisa, kemana-mana lo. Iya. Nah kalau lu lagi pada bikin lagu nih cuy, suka gontok nggak? Atau kayak kalau lu udah bawa lagu gitu, ya kita ngikutin dia aja dah gitu. Atau ada lagu lu kurang ini. Gimana? Kalau misalkan lagi proses garap lagu tuh kita kan masing-masing punya idealis masing-masing pasti ya. Pasti. Dan pasti kita mau nuangin warna masing-masing ke satu lagu. Nah itu pasti akan ada lah debat-debat kecil atau apa tuh pasti ada. Cuma at the end udah kita sepakat bahwa ini akan jadi kayak gini, ini begini. Kalian demokratis atau enggak? Demokratis. At the end demokratis. Asalkan itu memang enak gak kayak gini, Yes. ya, ngenakin lagu gitu ya udah, oke kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi emang yang paling banyak bikin lagu lo? Atau gimana pembagian porsi-porsian? Sebenarnya bareng-bareng, cuman lirik mungkin lebih banyak gua. Dari beberapa single kita ada Nugi juga, ada Ai juga gitu.
Oke. Jadi kalau untuk musik ya sejauh ini bareng-bareng terus. Oke. Jadi kalian sampai sejauh ini karya musik yang sudah dirilis ada berapa sih? Kita ada 1 EP, mini album 5 lagu, terus single yang udah keluar di luar EP ada 4 ya. 4. Kurang lebih 4. Kurang lebih 4, jadi ada kurang lebih 9 dan yang ada progres saat ini ada 8 lagu di full album pertama kita nanti. Oke. Gitu. Boleh kasih tahu nggak dia dari lagu yang udah rilis aja deh, yang udah rilis. Yang mana yang paling banyak gontoknya gitu, yang paling susah buat dari buat ini susah banget sih, ribet deh gitu. Apa ay? Apa ya? Buat lu gampang semua ya? Jangan. Kalau gontok-gontok kan kayaknya nggak ada yang sampai gitu banget ya San ya? Nggak ada. Nggak ada sih kalau buat materi lagu. Paling biasanya ya itu kalau misalkan emang nggak cocok sama karakter musiknya ya udah kita coba cari lagi yang emang benar-benar ini pas nih. Kayak gitu sih. Demokratis sekali. Iya nggak ada yang gontok-gontok. Tapi lagu yang paling susah ada nggak? Yang paling susah untuk dibuat? Yang lo kerjain paling susah. Apa ya paling susah ya? Kayaknya lagu terakhir deh yang yang di rilis tahun kemarin tuh Tanpamu. Itu menurut gue lumayan ngerubah apa ya yang biasanya kan musiknya kan kenceng terus nih. Ini agak tahan deh yuk. Egoisnya tahan dulu deh di sini di lagu ini. Jadi ya udah nguliknya bener kayaknya harus hati-hati lagu itu tuh. Karena ternyata bawain lagu slow juga perlu ngulik gitu, maksudnya ngulik slow tapi enak tuh gimana sih gitu. Iya. Dan ternyata ya salah satu single kita yang judulnya Tanpamu juga udah rilis. Pas dengerin anjir kita bisa ya main kayak gini gitu. Emang biasanya problem orang yang suka main lagu kenceng, pas main lagu pelan tuh begitu ya. Iya, nahan dirinya tuh susah, tapi pas udah selesai biasanya happy tuh, ya kan. Iya. Kalau dari semua lagu yang udah lu rilis, yang paling menurut lo suka banget lagi lagu ini dan orang-orang wajib banget dengerin, Dari lu nih, Bang. ya satu-satu deh boleh. Kalau dari gue ya Tanpamu sih ya, karena kebetulan materinya dari gue terus akhirnya disempurnakan oleh anak-anak semua. Terus lagu itu juga agak berseberangan sama kita yang sebelumnya gitu, karena gue pengen jadiin lagu Tanpamu tuh agak sedikit repet industri gitu loh. Jadi menurut gue sih Tanpamu Melebarkan pasar lah. Oh iya bener, betul. Kalau gua Tanpamu iya, cuman biar nggak sama, kalau menurut gua Perpisahan Itu Nyata. Oke. Gitu, itu salah satu single kita, tapi saat itu kita masih berlima, Nugi masih main synthesizer. Menurut gua itu identitas sesi basic kayak itu gitu. Oke. Masih lumayan kental banget, tapi menurut gua masih bisa dinikmati lah. Oke. Abang Gue lagu yang menurut gue suka tuh dari mereka sebenarnya belum gue dari EP mereka, dari EP monolognya mereka. Justru sebelum lu masuk. Yes. Oke. Ya gue suka sama rilisan yang udah tetap suka. Cuma yang menurut gue tricky, gue maininnya gitu agak tricky dan jadi challenging buat gue, ada namanya judulnya Running Out of Time tuh. Ya bener ya? Iya. Gitu ya. Ya ROT tuh ngebut. Gue suka. Oh iya. Melihat basic Anda emang mainnya ngebut, saya pasti sukanya yang begitu. Ngebut, jadi gue suka lumayan Iya, lah iya. kayak gitu. Tanpamu juga suka. Capek nggak lu pas main Tanpamu? Jujur nahan. Cuma nggak tahu ya, karena hasil outputnya bagus, jadinya menyenangkan aja mainnya gitu. Itu waktu lu ngetek, lu boleh ceritain gak sih cuy? Gue jadi kepo. Tanpamu tuh berapa sih, Nuk? Sampai 30-an? Enggak juga sih, turunan. 30-an ya kayaknya. Iya. Lupa. Tapi lebih lebih pop kan rasanya. Iya. Tetap gua mainnya tetap ada gua tambah-tambahin yang guanya lah gitu. Iya. Tetap. Oke. Masih Abang tuh? Kalau gue sebenarnya sih sama sih Tanpamu karena outputnya itu ya. Dan hasil jerih payah kita untuk menghilangkan ego masing-masing itu kayaknya yang sejauh ini yang terbaik lah untuk karya basic menurut gua. Tapi kalau yang gua suka banget ya sama kayak Fikar sebenarnya, Running Out of Time itu. Tetap lebih suka ya? Iya. Ngebut lah ya friend. Iya. Terus kalau menurut kalian nih, ya kalian kan udah bikin cukup banyak lagu gitu. Terus udah banyak juga pasti orang yang mendengarkan lagu kalian gitu. Apa sih yang bikin Basic Evolution tuh jadi relate sama orang?
sebenarnya? Kalau kalian nyari-nyari benang merahnya, kayaknya ini. Yang pertama pasti kita sebisa mungkin bikin lirik yang sebisa mungkin untuk relate sama pendengar-pendengar kita gitu ya. Dan kita juga nggak ngilangin unsur teenage-nya juga. Maksudnya dari lirik-lirik yang kita sampaikan tuh walaupun di beberapa lagu ada yang sedikit kita bikin industri gitu ya, tapi kita nggak ngilangin identitasnya kita gitu. Dan berharap orang-orang yang mau galau atau orang-orang yang mau sedih-sedih gitu dengerin lagu kita tuh happy lagi, up lagi emosinya gitu, lebih terbakar gitu sih. Kalau dari lu Bang, apa Bang yang menurut lu bikin orang tuh benang merahnya bikin relate gitu? Apa ya? Apakah sisi youthfulnya justru kalau tadi kan bilang lirik kali ya, mungkin apa nuansanya kah? Mungkin kayak dari kalau dengerin kita tuh apa ya, lebih ngerasa ada terbakar gitu loh. Ya, Ngerti nggak sih? youthfulnya berarti ya. Youthful, iya betul. Energik. Jadi walaupun dengerin lagu yang agak sedikit melo, cuman tetap kita bawa se-energik pada porsinya gitu loh. I see. Tapi apa ya? Kenapa kalian mau mempertahankan si youthful dan energiknya ini sih? Nggak mau all out industry. Apa itu? Popang. Apa ya, mungkin sikap kali ya. Iya, Sikap iya. kita kali ya. Kita bertahan di situ, kita mau ya basic rootsnya emang itu. Ya. Tetap harus ada. Tetap harus. Iya. Oke. Terus nah, ini nih. Ini bagian seru nih. Apa itu? Kan kalau ngomongin perjalanan band nih, pasti ada fase naik, ada fase turun gitu. Di fase apa kan udah lama lagi lu ngeband. 2012 berarti sekarang 14 tahun coy. 14 tahun. Iya, Agustus ya San. Agustus besok 14 tahun. 14 tahun, gila. Di momen ada nggak momen kayak basic udahan aja deh? Jujur ada. Saat kapan? Saat ternyata yang tersisa cuman gua, Nugi sama Ai gitu kan, semua udah milih jalan hidupnya masing-masing gitu. Terus kayak mau nyari siapa lagi gitu kan. Mau nyari drummer siapa lagi, mau nyari bassis siapa lagi gitu. Pada akhirnya ya udahlah, ini as a hobi aja, kita studioan aja. Kalau lagi bosen kerja kita studioan, rekaman untuk konsumsi pribadi kayak gitu-gitu. Sempat ada di titik itu, tapi ya itu dia tadi gue bilang di depan, banyak teman-teman dan keluarga yang terus lanjutin gitu. Masalah drummer, masalah itu gue bantu cari gitu. Nah, akhirnya ya ini jalan Tuhan gitu, ketemu Fikar ini tahun 2023 dan ternyata bisa ngebakar emosi gua, Nugi sama Ai lagi, gas terus gitu ya. Mungkin Bang Ai. Karena kita sempat benar-benar maksa bertiga nih. Waktu itu sempat ada acara tawaran mau main gak? Ayo deh bertiga. Tapi drummernya tuh pakai MIDI gitu. Agak maksa sih sebenarnya. Senyerah itu gue. Senyerah itu nyari drummer. Pengen deh mau manggung gitu. Iya. Jadi kayak set up karaoke gitu ya? Iya jatuhnya. Karaoke gitu. Tapi full band lo mainnya. Gue tetap megang gitar. minus one. Tapi Ihsan gak megang gitar, dia vokal. Jadi instrumen yang kita mainin ya gue hilangin aja gitu. Yang instrumen yang nggak ada playernya gue taruh di sequencer gitu. Drum masuk sequencer. Iya. Gitar hitam yang gak gue mainin. Itu agak sedikit maksa yang Segitunya kita nyerah dan segitunya kita mau ngeband gitu. masih pengen ngeband. In between lu ya gitu ya. Gue udah gak apa-apa tapi gue masih pengen. Iya, betul. Lu Gimana sama deh tuh, caranya ya? Nah. Nugi ada ide, gini aja kali ya. Ya udah deh, coba. Sumpah itu ngide banget. Ini lu kenapa bisa ngidein gitu Bang? Playnya lewat HP kan? Aduh, MP3 dong. Lu kenapa ngidein begitu? Apa karena sebenarnya saat itu lu masih kita harus tetap jalan gitu? Mana ya? Terpaksa aja sih ya, kayak ya udahlah seadanya aja. Kita usahain aja gitu aja sih. Ya, prinsipnya mengusahakan, tapi kita juga nggak mau ngecewain yang udah ngajakin kita buat perform di situ gitu. Di sisi lain mindset kita saat itu, ini sesuatu yang baru nih bro. Ini nggak ada nih berapa Alias band-band lain yang kayak gitu, kita doang nih. Alias Goreng. Jujur goreng. Iya kan, niat dari rumah udah gitu ya, kita jadi
beda nih malam ini nih. itu kayak positive thinking. Iya, positive thinking. Pembeda. Nggak ada drummer tapi ada suara drumnya gitu ya kan. Pas nyampe goreng. Iya, goreng. Goreng. Tapi apa sih yang bikin kalian tetap bertahan di keadaan yang kurang kayak gitu? Ya itu dari awal emang tujuan kita ngeband udah sama aja sih. Tujuan kita ngeband udah sama, jadi kayak turun naiknya dinamisnya perjalanan tuh kita udah ya udahlah emang ini jalannya gitu, lewatin aja, tabrak aja gitu. Semua mindsetnya gitu. Emang buat seneng-seneng sih awalnya. Jadi Senang-senang. kebetulan udah pada punya kesibukan, terus kalau udah sibuknya udah penuh, balik lagi studio seneng-seneng lagi gitu lah. Tujuan utamanya sih sebenarnya cuma buat for fun aja ya. Iya, Jadi udah sibuk masing-masing, Sabtu Minggu ngeband, udah gitu aja sih sebenarnya. Sabtu Minggu, oh dapat lagu nih kita record, gitu aja sih. Tapi gue boleh tahu nggak sih kayak ya lu kan udah fase udah pernah naik terus turun, sekarang naik lagi gitu. Apa pressure terbesar buat band-band yang kayak kalian gini yang jalan sendiri, independen? Apa Pressure. kesulitan terbesar? Angka kali ya? Wah, Oh iya sih. Masa angka? Waktu. Enggak. Waktu. waktu ya. Waktu. Kalau menurut gua dari panjangnya atau sejauh ini perjalanan yang kita lewatin, kita ya udah ngeband kan for fun gitu, maksudnya kita nggak terlalu mikirin harus perfect kayak gimana gitu. Jadi yang di saat sekarang apa namanya kita bisa show lagi gitu ya, justru yang jadi tekanan buat gue pribadi, lu 14 tahun ngapain aja gini-gini doang, itu itu gitu. Padahal ya kita juga ngejalaninnya sebenarnya nggak segitu-segitunya banget juga gitu. Kita emang buat seneng-seneng, kita berada sampai titik ini karena kita seneng gitu. Yes. Ya. Karena kita Dan yang seneng. mungkin struggle lagi adalah gimana caranya orang bisa ke-reach nih, ketangkep sama apa yang kita keluarin. Iya. Itu yang lagi agak lumayan ini. Tantangannya Tantangan tuh ya, tantangan. Tantangannya ada di situ. Oke. Ini kita ngomongin tantangan, ngomongin kesulitan ya kan. Biar kita tidak sulit dan tidak terlalu tertantang-tantang amat ya kan. Kita hari ini bisa makan roti janji jiwa dan kopi janji jiwa. Wih, coba kasih. Yes. Iya, boleh kali ya. Ya kan? Thank you janji jiwa. Terus ada Movi juga yang support kita ya kan. Kadang inspirasi Gimana datang minumnya? dari Gua mana makan ya. aja, termasuk Ya, asik dari banget. apa yang kita tonton. Movi bisa jadi salah satu tempat buat nyari referensi dan recharge sebelum balik berkarya lagi. Dan kalau lagi latihan, brainstorming atau session panjang, janji jiwa bisa jadi teman yang nemenin proses kreatif tetap jalan, Fred. Yes. Ini enggak, ya enggak. Ini kalau kita ngomongin soal udah pusing, mumet ya kan, puyeng, puyeng nih bikin lagu, susah gitu. Lo kalau lagi pada stuck gitu ngapain cuy? Main pes. Pasti Minum janji weh, Janji jiwa minum pasti. janji. Sik. Selain minum janji udah. Kalau gue Minum dulu. Minum dulu. boleh. Dulu. Bentar ya. Gimana San? Gimana? Kalau Batu paji. Kalau gue, kalau seumpama misalnya lagi burnout banget nih, bikin lagu atau apa, gue akan nge-spend at least sehari 2 hari untuk ngejauh dari instrumen tersebut, biar refresh lagi aja. Baru nanti Itu perlu sih gue emang. coba dengerin dan gue coba kulik lagi, Oke. gitu. Abang Ai. Gua main game. Buat biar lupa dulu. Habis itu, oh iya gua lagi ngulik lagu, balik lagi. Iya. Oke. Thank you ya. Iya, sama-sama. kalau gua olahraga. Ya, Si olahraga tuh. boleh. Enggak. Olahraga ringan aja. Cuman kalau misalkan bener-bener untuk menghilangkan itunya stresnya gitu ya, gue dengerin lagu juga tapi dengan genre yang agak sedikit lebih adem. Oh, dengerin lagu yang beda dah ya. Iya, Itu dengerin lagu pokoknya yang dah beda. Dengerin lagu yang beda kalau begitu. Abangku. Aku. Abangku. Kalau gue sih kurang lebih sama sih kayak Fikar. Kalau misalkan udah apa namanya, udah peaknya udah denger musik, kayaknya cari aktivitas lain aja sih, aktivitas lain dulu gitu, baru dengerin lagi, baru. Contohnya Nuk. Hah? Nah, iya. Bener Apa lah. ya? Itu tadi kan Orang kok dikasih beban terus ya, Dok, ya? Aktivitas ini apa gitu Iya, maksudnya. coba. Apa ya?
belajar gitu. Iya. Belajar katanya. Belajar katanya. Ngajar SNMPTN lah. Ya Allah. Iya. Nah, kita masuk nih ke bagian yang sekarang-sekarang, ya Oke. kan? Masuk tuh ke TV nasional, cuy. Ih. Asik. Ayo gua nurunin topi ya. Ih. Cuy, itu gimana ya awalnya? Awalnya Heeh. Sikat Mas Is. ya jujur awalnya itu salah satu tim dari televisi nasional itu hubungin kita, ngontak kita. Itu di akhir tahun lalu, jauh dari program ini jalan gitu, dari program TV yang sekarang ini jalan gitu. Itu awalnya nawarin berminat gak kalau kita bikin program TV konsepnya begini gitu kan. Terus awalnya gue tanpa pikir panjang berminat dong gitu kan. Selagi itu masih musik terus bisa masuk ke industri gitu kan, televisi nasional. Gue mikir udah gas gitu. Baru gue infoin ke anak-anak, ini ada tawaran nih kayak gini. Iya, gue dulu. Tapi di sisi lain gue coba cari tahu program ini tuh yang pertama ternyata dan belum pernah sebelumnya gitu. Gue sempat sedikit netting gitu, apakah ini bener atau enggak gitu kan. Nah, emang yang ngubungin lu tuh out of nowhere gitu? Ada beberapa yang ngubungin gue dari yang Indosiar langsung, gue apa ya? Ya, oke. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Terus Lah udah kesebut juga, Bang. dari televisinya langsung, terus ada atas nama PT-nya atau apalah gitu-gitulah. Ngubungin gue beberapa kontak. Ya itu dia yang menimbulkan pertanyaan gue, ini bener nggak sih? Kok ada beberapa sih gitu? Ternyata kebetulan dari relasi juga ada yang kerja di situ, nanya dan ternyata memang program itu akan running untuk pertama kalinya setelah Lebaran tahun ini kemarin nih 2026. Oh bener adanya gitu, ya udah kita pendekatan ke sana, terus kita lampirkanlah dokumen-dokumen yang memang diperlukan. Langsung tuh dapat jadwal audisi di Jakarta saat itu. Jadi sebenarnya kita dari Isan tuh kita submit juga ya, submit ke karya kita untuk akhirnya bisa dipanggil audisi gitu. Audisinya itu di Indosiar langsung ternyata. Gitu. Sebenarnya kita nggak expect juga ya. Maksudnya dapat nih, terus kita submit, terus akhirnya dihubungin pihak Indosiar untuk ikut audisi. Udah akhirnya kita ikut audisi. Ya udahlah gas aja, dan kebetulan saat itu untuk jurinya itu langsung ke Mas Badai, Yeah. Badai, tahu kan Badai, dan sama ada pihak Indosiarnya langsung ya, yang audisi gitu. Ya udah kita akhirnya main audisi, setelah itu ya kayak biasa kita nggak expect lebih gitu, nggak expect lebih, akhirnya kita pulang, terus sekitar seminggu ya, nggak lama ya, seminggu nggak lama dan ternyata kita masuk ke dalam 30 band terbaik yang masuk ke terpilih yang masuk dalam program Band Academy pada saat itu gitu. Waktu pertama buat dia kabarin gitu, lu pada gimana? Gitu nggak? Ada gitu. Ada. Soalnya kalau dari denger dari pihak Indosiarnya langsung, terus dari jurinya juga Mas Badai, itu ternyata ada sekitar 1.500-an band yang ikut gitu, dan Basic Evolution menjadi salah satu 30 band terbaik yang masuk ke dalam program Band Academy ya. Gak expect aja sih ya. Iya sih. Tiba-tiba apaan sih nih? Dengan genre kita. Kaget. Iya. Yang kencang gedebak-gedebuk. Dengan genre yang popang. Emang boleh nih, maksudnya popang masuk industri gitu kan ya. Tapi fun fact-nya salah satu dari yang menghubungi gue saat itu dari televisi, dia infonya nemuin salah satu video kita perform di salah satu platform yang memang kerjasama sama mereka. Yes. Oke. Gitu, jadi memang video itu sudah rilis mungkin sekitar tahun 2023 akhir. Saat itu kita juga ikut salah satu eventnya dari radio, masuk ke platform itu, dan dia infonya kita lihat video itu dari sini, akhirnya menawarkan kayak gitu. Oh ternyata video itu dicari juga sama yang nyari-nyari talent kayak gitu-gitu. Mereka cari dari situ juga gitu. Iya. Terus pas udah masuk nih coy,
apa ya nyebutnya ya? Apa hal pertama yang bikin lo kayak kayak gini ya guys gitu. Waktu. Hah? Waktu ya? Waktunya tuh pace-nya cepet banget, tight banget. Oke. Padet banget. Jadi kita hari pertama kita udah langsung ngulik coaching itu segala macem, besoknya kita udah GR, nanti malamnya live, besoknya lagi itu hal baru buat kita ya, guys ya. Yang biasanya kita tarkam gitu maksudnya kan, main-main di festival di pensi yang ya udah gitu, tapi ini tuh beneran schedule-nya tuh jelas gitu, padet. Jam segini kita gini, jam segini ngapain dan itu yang bikin kita kaget untuk pertama kali. Kalian gimana ngadepin itu, coy? Yang pertama ngeluh dulu. Pasti. Gitu. Yang kedua udah jalanin. Pada akhirnya ikhlas ya San. Karena kan di tengah-tengah program ini sebenarnya itu kita lagi nyelesain album kan. Yes. Kebetulan ada 3 track lagi yang lagi kita selesain. Terus tiba-tiba lolos audisi dan muncul opportunity ini. Dapat opportunity ya akhirnya kita postpone dulu nih albumnya untuk kita fokus ke Band Academy ini, program ini. Terus kan kalian di situ kan banyak cover lagu gitu. Berarti itu proses kreatifnya juga gimana tuh? Kata lu kan pace cepet banget cuy. Sangat. Jujur. Iya. Ya itu dia karena di program ini memang diharuskan untuk mengcover. Ya, jadi memang mengcover sesuai genre masing-masing finalis. Jadi saat kita udah tahu kita tanggal berapa kita harus ke sana gitu untuk ketemu coach yang ada di sana, ya kita udah siapin sebenarnya. Jadi kita memang nggak nol banget gitu. Kita udah siapin beberapa instrumen dari lagu A, B, C, D itu udah kita siapin. Cuman yang nggak expect memang sampai dengan di malam final itu, karena kita nggak nyiapin materi di malam final karena ekspektasi kita nggak nyampe final gitu. Oh, kalian tidak mau berekspektasi. Nggak usah ya? gitu. Ya. Jadi pas ngulik nggak usah ngulik lah, emang masuk kan gitu. Ya, Ternyata mungkin Tofor balik. ya Tofor balik kali, ya kan Tofor balik lah. Ternyata sampai malam final ya, di malam final itulah bener-bener ya kita ngerasa ternyata begini ya. Memang udah dapet timeline besok harus tayang gitu. Kita mulai dari nol, hamin berapa jam, nggak nyampe 24 jam lah. Kita ngulik lagunya dan kebetulan saat itu featuring sama salah satu kontestan Dangdut Academy. Iya, kompetisi sebelah gitu ya. Jadi latihan sama yang bersangkutan itu memang pas GR juga. Jadi instrumen kita bikin malam sampai ke pagi ke siang latihan, malamnya show. Kita udah dikasih waktu lah, pokoknya si talent satu lagi nih bisa dari jam segini sampai jam segini. Yeah. Pokoknya sebelum jam segini sampai jam segini itu lagu udah beres. Iya. Gitulah kurang lebih. Nah itu juga tuh yang mau gue tanyain, karena pas sama kontestan dari kompetisi sebelah itu kan kalian lagu dangdut kan ya? Yes. Iya. Gimana lu bikin cepet banget dong itu, lagu dangdut lagi jauh dari genre kalian lo itu. Tapi memang di challenge saat itu memang kontestan dangdut itu yang lebih ngikutin ke genre kita. Oke. Jadi memang kita dikasih kebebasan untuk aransemen itu sesuai genre kita, yang kita mainkan adalah popang gitu. Jadi ya dia memang ikuti gitu dan keren banget. Iya. Yes. Sebenarnya nggak harus kita harus dangdut banget ya, nggak juga sih. Bisa nggak ada dangdut, tapi kalau misalkan diselipin sedikit dangdut, Oh ya tetap baik harus sih. Identitinya kita tetap harus lebih jelas daripada yang Iya. Gitu. Challenge-nya di situ. Itu gimana tuh? Coba ceritain dulu deh waktu proses kreatif gedebak-gedebuk kalian nih, gedebak-gedebuk. dari depan nggak. Dari depan. Jadi sebenarnya fun fact-nya lagu kan yang kita bawain kemarin Alamat Palsu kan. Sebenarnya lagu yang kita dapat bukan itu. Kita dapat aslinya itu apa? cacangan Angka kita, 1. angka 1. Oh, angka Masak sendiri. Iya. Betul. Yes. Ternyata Ketika lagi proses kreatif kita beneran tidak bisa menemukan di situ. Oh, nggak dapet. Oke. Keluarlah opsi pertanyaan, apakah kita bisa ganti lagu untuk lagu yang ini? Karena sepertinya lagu ini susah nih untuk dimasukin ke genre kita gitu, ke si popang ini. Akhirnya the short story-nya deal Alamat Palsu itu. Kita deal juga lagi tuh kita ya. Kita deal Alamat Palsu jam 11. Kita bikin sampai jam 12:30 lah ya. Dan itu baru kerangka pikirnya sama genjreng kosong aja gitu. Belum ada kita Drum belum ada. kita jamming di studio belum ada. masih pakai mulutnya, ntar drumnya dak duk nah gitu. Yes. Part ini begini, ini refnya gini, interlude-nya gini, itu masih kita bahas. Cuma kita brainstorming aja sambil jamming tipis, genjreng tipis gitu.
Besoknya ini jam 11 sebelum besoknya kalian main Yes. kan? Oke, Iya. yes. The heck, oke. 11 ya, besoknya barulah kita coba ya San, baru kita coba full band. Di coaching itu baru kita coba full band ya, di retouch sedikit-sedikit lah untuk jadi yang didengar di platform tersebut gitu. Gila. Siangnya baru April, baru dia ada waktu untuk latihan bareng kita, baru disitulah kita jamming latihan bareng, baru ketemu. Tapi nggak ada problem tuh ya pas sudah ketemu, untungnya nggak. Alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah nggak Ya. ada sih. Bener-bener langsung klik aja gitu ya San? Blend banget dia, beneran langsung masuk. Iya. Gue ngebayangin lu waktu zaman itu gimana ya cuy. kita juga udah ya udahlah sebisa kita aja, ya udah diri kita aja keluarin gitu. Jujur rasanya kalau udah diperes, udah keperes banget itu. Udah ini gimana lagi sih? Kita udah nggak sempet mikirin industrinya kayak gimana gitu, jadi ya udah ya as a basic evolution kayak gini Yes. gitu. Gas. Ya. Gila. Gas. Tapi dari acara itu hal baik apa sih yang bisa kalian dapat satu-satu deh? Pasti kan perspektifnya beda-beda nih. Gue dari ini sih, gue disiplin sih. Jadi disiplinnya itu jadi Ya, bikin benar. ke bawah lah sedikit-sedikit dari situnya. Kalau gua perihal teknis sih sebenarnya, kayak pengulikan sound gitar kayak gitu-gitu. Kalau kata juri atau coach Badai, coba cari sound lu gitu, yang lebih gimana gitu ya. Dari situ gua belajar, oh ya kayaknya gua harus aware tentang sound untuk si basic ini. Kalau gue pribadi lebih ke tanggung jawab Yes. gitu. Jadi di saat kita udah masuk ke industri seperti itu, semuanya kita udah sama-sama sepakati gitu. Artinya apapun itu ya kita harus jalani. Ya karena kan ya kayak tadi ya. Iya. Lu udah masuk nih, yang mau nggak mau tuh jam 11 bikin Iya. Pak ya, sikat gitu. Udah nggak bisa tuh negosiasi, udah nggak Iya, bisa. Saklek udah. Kalau gua lebih merangkum ya. Lu ambil sih. Disiplin, tanggung jawab, tentang sound juga itu Teknis. semuanya teknis. Karena gimana ya, teknis ya industri TV ya. Industri yang ditampilkan di TV ya pastinya industri itu pasti mau ngelihatnya semua perfect. Ya. Dari pengisi acara, terus semua lighting, GR, sound segala macam. Karena pada saat GR itu kita harus dituntut perfect Yes. gitu. Dituntut banget perfect. Jadi apa yang harus kita lakukan di GR udah tuh kita kunci. Kalau bisa lebih naik, cuman nggak boleh lebih turun. Bottomnya saat dia. Dan situ Udah ada titik standarnya lah di situ. situ udah kita apa ya? Wah, kacau deh sebenarnya. Bagus. Kacau sih. Bagus. Dengan kata-kata. Pressure-nya Tadi itu parah. jawabannya diambil jadi bagus ya. Kan udah dibilang profesor dia. Dan keren. apa ya? Imbasnya sih ya, itu pas di final atau top Top three. final top 3 Ya, top three. itu kita semua tuh udah kayak orang linglung sebenarnya. Jujur ya. Jujur, Oh. kayak orang linglung. Jadi kayak harus mikirin ini, harus mikirin itu gitu loh. Dan harus mikir ada kerjaan lagi di luar itu. Sorry Nuk, gue potong Nuk. Gue sempet ketinggalan gitar di Depok What the Saat latihan pas latihan. sama Nah, lu coach. pikir Gua nanya Isan. ibarat Rembo nggak bawa senjata. gile lu San. datang nggak pakai senjata tuh ya. Gitar gue di mana ya San? Sampai nanya. Kayaknya nggak dimasukin deh, Ay. Oh ya udah di rumah. Terus gimana sih? Kirim. Kirim bisa dikirim. Mau nggak mau Iya. Depok dan Kirim. Mogot lumayan lah ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Gila. Oke lah, berarti kalian kan udah dari fase up, ada downnya, hilang personil, terus sekarang masuk ke industri lah ya, bisa Iya. dibilang masuk ke industri. Tapi terakhir nih, apa goals terbesarnya kalian sih sebenarnya? Berandai-andai apa? Ya? Main di Coachella gitu? Biar nggak diambil. Iya Benar, duluan Bang. Iya, duluan Bang. Diambil. Sebenarnya masuk ke industri TV itu ada salah satu goals anak band seluruh Indonesia ya kayaknya ya. Mayoritas. Jadi masuk ke industri, bisa nyobain panggung di TV, bisa muka kita di TV. Walaupun sekarang tuh platform-platform tuh udah banyak yang digital ya.
Tapi kan tetap pionir tuh biasanya tuh di TV kan untuk industri ya. Jadi untuk goalsnya ya alhamdulillah sih udah masuk goal sebenarnya. Kalau gue ya pribadi bisa masuk TV. Terus goals yang kedua mungkin salah satunya untuk nyelesain album ini sih. Gitu aja sih, nggak muluk-muluk. Sangat bijak. Abang tuh Kalau abang, Gue udah ngenuk. kalau gua ya pasti bener Nugi tadi. Salah satu goals gua selama gua ngeband, ya gua mau cobain lah, at least walaupun sekali 2 kali gue pengen nyobain untuk perform di televisi nasional dulu khususnya gitu. Terus yang kedua, gue mau nyelesain album juga, pasti ini album udah lama banget molornya gitu, dan gue berharap semoga tahun ini Basic Evolution bisa bener-bener nyelesain. Dan yang terakhir, goals gue cuma mau main musik sampai gue nggak bisa main musik. Oke. Ya. Bang Ai. Iya, oke. Yang terakhir belum dapat. Goals yang disebut tadi sama Nugi dan Ican itu sama juga jadi goals gue. Tapi goals gue yang sekarang pengen banget gue capai adalah gue pengen Basic ini singkup pendengarnya lebih luas lagi. Kita pengen dapat market lagi, dapat masyarakat baru yang bisa support dan dukung Basic lagi. Ya itu sih. Gue pengen Basic singkupnya lebih besar lagi. Diambil semua. Coba lo. Diambil susah kan jadi semua. Iya, benar juga lu, Nuk. Kira-kira apa, Nuk? Nanya. Nggak, goals gue sebenarnya sama kayak Ican sih. Ya kurang lebih sama kayak anak-anak lah, karena kan kita dari SMA juga ngeband. Dulu kan kiblatnya lah ya. Kita harus main di sini nih. Kita harus main di sini nih gitu. Baru kesampaian setelah 14 tahun kemudian itu udah goals Iya sih. basic tertinggi lah. Pada akhirnya kan, kesampaian juga nih main di TV. Ternyata main di TV itu kayak gini loh. Industri itu ternyata seketat itu kayak gitu. Jadi ya balik lagi kedisiplinan sama ya itu album harus selesai. Oke. Guys, gue minta tahun ini ya guys. Harus. Di pressure anggota sendiri. Iya, gimana tuh? Oke, buat terakhir paling kayak kalian bisa ditemukan di mana, Instagram kalian apa, segala macam. Terus kira-kira rencananya setelah ini mau ada manggung di mana? Mungkin ada yang bisa dibagikan? Bisa follow Instagram kita, cek YouTube kita, cek juga digital platform lainnya di Basic Evolution. Oke. Ada mau Kita. Terus kalau untuk panggung mungkin kita belum bisa bocorin sekarang. Masih ada beberapa yang masih on negotiation. Jadi tungguin aja terus. Oke, album juga tahun ini ya. Sip. Sip. Sip, amin deh, amin. Oke. Thank you udah sharing-sharing ya hari ini. Thank you. Jadi Mofi Janji Jiwa. Pokoknya sampai ketemu di episode selanjutnya karena ini Inti Sharing Podcast, bukan minuman. Bye bye. Bye bye. Inti Sharing.